Di era gempuran mirrorless Sony dan Fujifilm di tahun 2023 ini, gimana kabar dari mirrorless satu ini? Ini dia, Panasonic Lumix DCG F9. Oke, kali ini gue bakal sharing experience pakai kamera ini gimana selama kurang lebih 3 tahun. Jadi gue bakal ngebahas pengalaman pakai kamera Lumix ini, gimana experience-nya. Dan sebelum kita mulai ngebahas, jadi gue itu bakal ngebagiin spesifikasi singkat aja tentang kamera Lumix ini. Jadi ini Lumix DCG F9X, pakai lensa kit 12-32 mm, bukanya itu 3,5, paling gede ya. Kamera ini termasuk di entry levelnya Lumix. Jadi kayak misalnya contoh Fujifilm itu ada entry levelnya tuh XA2, XA3 dan XA yang lainnya itu termasuk entry level, dan ini yang paling entry level. Ini di harga waktu beli itu 6 jutaan waktu 2017-18. Terus untuk megapikselnya nih di 16 megapiksel. Nah, kamera ini udah support 4K 30 fps, di bitrate-nya itu 100 megabyte per second. Gokil sih, ini gokil banget, kecil gini 4K loh, gila. Terus untuk Full HD-nya di 1080 itu ada 60 fps, yaitu sebenarnya basic sih. Kemudian untuk lensa ini support ini MFT, Micro Four Thirds, jadi bisa diganti dengan lensa yang MFT juga gitu ya. Nah, untuk berat dari kamera ini tuh ringan ya, jadi dengan sekecil ini tuh beratnya 269 gram, nggak sampai 1 kilo, jadi kecil banget nih. Terus di grip tangannya itu pas, kalau di tangan gue itu pas banget ya, jadi kayak oke lah gitu nih, kayak gini loh men. Nah, mungkin untuk spesifikasi singkatnya segitu aja. Jadi kalian untuk ngelihat detailnya apa aja bisa dicek di websitenya aja ya, websitenya Lumix. Oke, sekarang untuk pemakaiannya selama kurang lebih 3 tahun gue pakainya, pakai ini, dan lensanya standar aja gini. Yaitu pertama dari segi warna, ini warnanya untuk di netralnya itu udah cukup oke ya, jadi kayak seperti Fujifilm lah, kayak yang katanya tone colornya itu bagus gitu, tanpa diedit tuh udah oke gitu. Nah, ini nggak kalah bagusnya ya. Jadi untuk di netral biasanya gue itu pakai netral, dan itu udah oke banget loh, gila warnanya. Nanti bakal gue tunjukin hasil foto-fotonya dari kamera Lumix DCG F9X ini. Terus poin plus lainnya yaitu di LCD flipnya. Jadi LCD-nya tuh bisa di flip kayak gini. Nah, ini dia ini menguntungkan untuk bagi kalian vlogger yang biasanya jalan-jalan traveling terus ngevlog kayak gini kan, ini pas banget ya. Nih, jadi bisa ngelihat layar kalian sendiri di sini, di layarnya nih. Jadi misalnya angle-nya kurang gimana bisa dilihat kayak gitu. Nah, yang tadi udah gue bilang tadi, ini beratnya cukup ringan ya. Jadi di kelasnya entry level mirrorless ini ringan banget. Tapi mungkin karena lensanya aja ya pakai kit ya. Kalau ditambahin lensa yang lain mungkin agak nambah beratnya. Cuman untuk dimasukin di pocket gitu tuh udah oke banget loh ini. Kemudian lanjut di poin plus lainnya adalah ini bisa pakai apps, mobile apps gitu. Jadi ada aplikasinya Lumix. Itu bisa kalian konekin di kamera ini, karena ini di sini udah ada wifi-nya. Jadi kalau kalian mau transfer data langsung bisa dikonekin aja di aplikasinya. Oke, sekarang lanjut ke mode videonya. Di sini mode videonya gue akuin tuh bagus ya. Jadi dalam artian tuh di entry level ini udah cukup bagus, karena dari beberapa video yang sebelumnya di YouTube gue ini rata-rata mostly pakai kamera Lumix ini gitu. Jadi untuk ngelihat hasilnya gimana bisa kalian cek sendiri lah di video yang lainnya ya, yang di sebelum-sebelumnya ini ya. Dan ya itu tadi yang dari speknya itu, ini udah 4K 30 fps. Jadi kalau kalian tag 4K gini, pakai 4K di sini, itu kalau kalian moving ke 1080 itu nggak bakal ke kompres dari segi resolusinya ya. Kemudian poin plus lainnya di sini nih, kamera ini tuh bisa fast tracking. Jadi kalau kalian ngevideo
itu bisa auto detect muka ataupun mata kalian. Jadi itu bisa disetting di kamera ini untuk face tracking atau eye tracking kayak gitu. Jadi itu udah enak banget kalau kalian tag sendiri kayak gini. Ini udah bisa ngedetect muka kalian kayak gitu. Bagus. Mantap. Nah, dari untuk kecepatannya tadi, kecepatan trackingnya itu udah mostly itu udah oke lah gitu. Jadi kayak mungkin nggak secepat kayak Sony gitu ya, Sony atau Fujifilm yang mid range gitu ya. Tapi emang nggak bisa disamain sama mid range sih gitu. Karena kan ini entry level. Cuman udah cukup banget. Jadi kayak trackingnya gitu udah mantep. Nah, yang minusnya bukan minus sih sebenarnya. Mungkin yang gue nggak ngerti itu kayak ini. Jadi kan ada ISO, ada aperture, ada speed ya. Nah, di sini tuh kalau kalian rubah gitu, kalau kalian rubah ISO atau speednya itu kalian misalnya contoh deh, kalian turunin itu. Jadi kondisi ini kan terang. Kalian turunin di layarnya itu nggak ngikut gelap gitu loh. Jadi kayak di warna yang terang gitu. Jadi kalau misalnya kalian jepret dengan ISO katakanlah 100 gitu kan, tapi di layarnya itu masih terang. Jadi kalau kalian jepret 100 itu bakal gelap kayak gitu loh. Jadi di LCD-nya itu nggak ada indikator kalau kita turunin makin gelap gitu atau makin terang. Jadi ini nggak tahu gue nggak tahu settingannya atau emang kamera ini nggak bisa dibuat seperti itu gitu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang tahu bisa deh sharing ke komen di bawah cara settingnya gimana kayak gitu. Terus untuk kalau dari segi tombol ini sangat ini ya, friendly sekali ya. Jadi simple, jadi cuman dikit. Jadi kan ada beberapa kamera itu yang tombolnya banyak, itu yang kalau emang orang-orang yang mungkin belum paham di kamera itu pasti bingung kan. Nah, tapi kalau ini nih cuman sedikit loh. Di sini ini cuman ada tombol delete, display, sama menu-menu white balance kayak gitu. Jadi simple, ini mudah banget untuk orang-orang pemula gitu buat pakai kamera ini. Terus untuk di kamera ini filternya itu ada 6. Jadi ada kayak efek filter tambahan, cuman gue nggak pernah pakai karena efeknya kurang ya. Maksudnya kayak jadul gitu loh. Ya efek-efek kalian pasti pernah tahu lah di kamera-kamera entry level yang lainnya pasti ada efek kayak gitu. Contohnya di Lumix ini kayak gitu. Nanti bakal gue kasih tahu juga deh. Nanti gue foto, gue tampilin hasilnya pakai efeknya itu. Tapi emang kurang sih. Oke, terus dari segi ketahanan baterai ini lumayan tahan ya, tapi mungkin karena ini udah lama, jadi kayaknya udah mulai boros, mungkin bocor ya. Jadi untuk tagging video itu biasanya gue paling lama 30 menit itu udah tinggal mungkin 20% kayak gitu. Jadi kalau video ya itu jadi makan baterainya itu cepat gitu. Kecuali kalau foto ya bisa lah dari jam 1 sampai jam 4 gitu, tapi nggak terus foto ya kayak gitu. Oke, jadi segitu aja review singkat pengalaman experience pakai kamera Lumix DC-GF9X. Jadi gimana menurut kalian kamera ini? Mungkin yang udah pernah coba bisa sharing-sharing di bawah, atau kalian mungkin yang baru atau pengen nyobain kamera ini boleh dicoba sih. Sekarang nih harganya 5 jutaan. 5 jutaan udah dapat kayak gini nih udah cukup lah bagi pemula kayak gitu. Kecuali mungkin untuk yang profesional ngambilnya ya yang Sony, Fuji atau Lumix yang GH5 kayak gitu. Jadi kayak gitu tuh kan GH5S kayak gitu. Itu bisa opsi buat kalian. Jadi oke, ini kameranya ini kecil, ringan, ini bisa dibuat ditaruh di pocket, di sling bag kalian kalau lagi traveling itu bagus banget. Oke, cukup segitu aja video dari gue. Kalau kalian suka boleh kasih like, kalau nggak suka ya sudah. Sampai jumpa di video lainnya. Bye bye. Nah, mungkin untuk spesifikasi